Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN Sistem Gerak pada Manusia. Kita mulai dari nomor 1. Skoliosis merupakan penyakit tulang yang menyerang tulang apa? Jadi sahabat cerdas, skoliosis ini menyerang tulang belakang, di mana dia berbentuk skoliosis S. Berarti dia tulang belakangnya ke samping. Nah, tulang belakang di sini itu tersusun oleh beberapa tulang. Singkatannya CTLSC. Yang pertama ada serviks, yang kedua ada torak, tulang punggung, ada tulang pinggang, lumbal, tulang kelangkang, sakrum, dan tulang ekor disebut koksi. Pembengkokan ke samping adalah di tulang toraks ya. Jadi vertebrata thoracalis jawabannya adalah A. Ini leher tidak, sakrum ini adalah tulang kelangkang tidak ya. Ischium ini adalah tulang duduk. Bukan, costa ini tulang rusuk. Nah, ini adalah gambar penderita skoliosis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Jaringan yang terdapat pada persendian tulang pinggang memiliki kolagen yang tersusun sejajar membentuk berkas berwarna gelap ya. Jadi sahabat cerdas, tulang ini tersusun ada dua macam. Yang pertama ada tulang keras, osteon, yang kedua adalah tulang rawan. Nah, tulang keras ini kalau kita gambarkan, ini contoh adalah tulang pipa. Ini tersusun dua tulang yang disebut sebagai tulang kompak dan tulang spons. Sementara tulang rawan ini tersusun oleh tiga jenis tulang, singkatannya HEF. Yang pertama ada hialin, yang kedua elastin, dan yang terakhir adalah tulang fibrosa. Nah, tulang belakang ini adalah termasuk tulang-tulang keras. Nah, tapi di sini adalah persendiannya. Contohnya di sini sendi-sendinya. Sendi-sendi tulang ini tersusun oleh tulang rawan. Nah, tulang rawannya adalah jenis tulang fibrosa E. Begitu ya. Di sini cirinya adalah kolagen juga berwarna gelap. Sementara kalau tulang rawan hialin ini contohnya di tulang tenggorokan atau trakea. Elastin ini contohnya di daun telinga. Nah, cirinya adalah hialin ini lebih berwarna putih, bening, kebiruan. Nah, sementara yang tulang rawan elastin ini berwarna kuning. Dan yang fibrosa ini gelap dan di tulang pinggang. Jawabannya adalah fibrosa. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pada gambar berikut, ligamen ditunjukkan oleh nomor. Liga itu adalah gabungan. Jadi otot yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Nah, ligamen di sini terlihat di nomor 5, jawabannya E. Nomor 1 ini adalah otot yang mengembang atau yang disebut sebagai ventricle. Nomor 2 ini adalah urat otot yang dikenal sebagai tendon. Ini nomor 2 ya. Nomor 1 tadi otot. Kemudian nomor 3 ini adalah tulang rawan, yaitu kartilago. Nah, tulang rawannya jenisnya adalah tulang rawan hialin. Ini di nomor 3. Sementara nomor 4 ini adalah membran dari cairan sinoavial. Oke, nomor 3E. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Tendinitis patella, ini tempurung ya, patella. Tendinitis itu radang pada tendon di lutut. Ada terjadi di nomor berapa? Jadi tadi sudah kita jelaskan, nomor 1 itu adalah otot paha. Nomor 2 ini adalah tendon. Nah, kalau terjadi radang tendon namanya tendinitis, berarti yang B. Nah, sementara nomor 3 ini tulang rawan. Kemudian nomor 4 itu minyak atau membran sinoavial tadi. Sementara nomor 5 itu ligamen. Oke ya, nomor 4B. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ciri khas otot jantung yang membedakan dengan otot rangka. Sahabat cerdas, otot itu ada PRJ, ada polos, rangka, dan ada jantung. Nah, rangka dan jantung sama-sama berbentuk silinder. Nah, bedanya apa? Kalau otot rangka
ini silinder lurik, tapi intinya berada di tepi. Sementara otot jantung silinder bercabang, lurik juga, tapi intinya satu di tengah. Berarti yang membedakan otot jantung dengan rangka adalah otot jantung bercabang. Ya, ini bergaris-garis, keduanya punya, tidak bergaris salah. Nah, jantung itu strukturnya bercabang. Intinya berada di tengah salah. Ini adalah juga salah. Oke, nomor 5C, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ketika otot dalam keadaan istirahat, tempat pengikatan miosin pada molekul aktin akan ditutupi protein regulasi tropomiasin. Jadi sahabat cerdas, otot lurik atau otot rangka ini tersusun oleh serabut otot yang dikenal sebagai miofibril. Nah, kalau kita perbesar, miofibril ini tersusun dua, serabut otot tipis dan ada yang tebal. Nah, contohnya ini yang tipis ya, yang atas ini aktin. Sementara yang di warna biru ini adalah yang tebal. Nah, ini yang dikenal miosin. Ini adalah zona garis gelap atau pita A. Nah, ini di sini anisotropik itu gelap. Kalau terang E, namanya isotropik. Nah, ini adalah daerah terang E. Ini adalah A. Di sini pada saat terjadi kontraksi, maka ini akan mengerut atau memendek. Sementara kalau merelaksasi, dia akan memanjang. Bagaimana saat keadaan istirahat, berarti saat relaksasi, bagaimana kondisi aktin dan miosinnya, kita lihat sebagai berikut. Ini gambar aktin, filamen yang atas. Dalam keadaan istirahat, maka di filamen aktin ini ada protein tropomiosin dan ada protein troponin. Tropomiosin ini merupakan protein yang menyerupai benang yang berfungsi sebagai penutup sisi aktif pada aktin. Ya, jadi memblokir sisi pengikatan miosin pada aktin. Jadi di sini lubangnya ditutupi oleh protein tropomiosin dalam keadaan tidak berkontraksi. Ketika otot dalam keadaan istirahat, tempat pengikatan miosin pada aktin akan ditutupi oleh tropomiosin. Berarti pernyataan ini benar. Pernyataan kedua, fungsi utama dari protein regulasi tropomiosin adalah mengontrol posisi tropomiosin pada filamen tipis di miofibril atau serabut otot tadi. Fungsinya bukan mengontrol, tapi menutupi. Kalau yang mengontrol itu adalah troponin. Nah, karena fungsi dari troponin itu adalah mengikat kalsium, kemudian menggeser tropomiosin sehingga filamen tipis aktin ini bisa terbuka dalam keadaan berkontraksi. Jadi pembukaan sisi pengikatan miosin saat terdapat ion kalsium, nah itu yang nangkep adalah troponin. Jadi pernyataan ini salah. Harusnya yang ngatur adalah troponin. Pernyataan pertama benar, kedua salah, jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Setelah aktivitas olahraga berat dalam sel otot akan terjadi peningkatan kandungan senyawa berikut kecuali. Jadi sahabat cerdas, saat berkontraksi berarti butuh energi yang sumbernya adalah glukosa, nanti dipecah secara aerob melalui respirasi aerob, nanti keluar CO2, H2O, dan ATP. Jadi pada saat kita butuh energi ATP, nanti disitulah terjadi kontraksi. Nah, energi itu didapat dari ATP, nanti pecah menjadi ADP plus P, ini 2 fosfat, ini 1 plus energi. Nah, jika dalam keadaan kekurangan oksigen, maka terjadilah respirasi anaerob atau dikenal fermentasi. Lah, glukosa ini bisa dipecah menjadi produk berupa asam laktat. Dan ATP biasanya jumlahnya 2 ATP. Nah, di sini jumlahnya ada 36 sampai 38 ATP. Nah, sehingga pada saat terjadi aktivitas olahraga berat, maka kemungkinan terjadi respirasi anaerob besar. Maka produknya 1, ada asam laktat yang meningkat ya. Yang kedua, ada adenosin difosfat karena ATP akan dipecah menjadi ADP. Nah, ini kemudian ada fosfat anorganik juga ini. Terus pada saat
awal terjadi respirasi juga ada CO2. Nah, sementara glukosa ini tidak akan meningkat, melainkan berkurang. Jadi yang bukan adalah glukosa. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Terjadinya fatigue pada otot disebabkan oleh, ini fatigue adalah kelelahan. Tadi udah kita jelaskan, awalnya ada glukosa, dibakar pakai oksigen, oksidasi, terbentuk CO2, H2O, dan ATP. Nah, kalau terus-menerus, maka oksigennya kurang, glukosa akan dibakar tanpa oksigen, namanya tadi disebut respirasi anaerob, terbentuk asam laktat dan ATP yang berjumlah 2. Nah, kapan terjadinya ini, respirasi anaerob? Saat aktivitas tubuh itu bekerja terlalu keras. Ya, jadi kebutuhan oksigen tidak terpenuhi, aktivitasnya berlebihan, nanti terjadi penimbunan asam laktat, bukan pengangkutan ya. Jadi 1, 2, 3 jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 9. Mekanisme kerja otot ketika meluruskan tangan. Jadi sahabat cerdas, gerakan antagonis ini adalah gerakan berlawanan saat lengan bengkok dan saat lengan lurus. Kita lihat gambarnya. Nah, saat lengan lurus, ini bisepsnya, nah ini trisepsnya. Saat meluruskan, maka justru trisepsnya akan mengerut, ini berkontraksi. Sementara bisepsnya akan relaksasi. Jadi jawabannya triceps berkontraksi dan biceps berelaksasi saat lurus. Nomor 9D. Sementara kalau saat membengkokkan lengan, maka bicepsnya berkontraksi dan tricepsnya berelaksasi. Oke ya, nomor 9D, terakhir nomor 10. Nomor 10, jenis protein struktural yang berperan dalam kontraksi sel otot, tadi ada 2, aktin dan miosin. Ya, aktin ini filamen yang atas, tipis, miosin ini adalah filamen yang tebal. Nah, 2 dan 4 yaitu C. Kalau mikrotubulus ini untuk kerangka sel ya. Nah, ini ya sahabat cerdas gambarnya. Tadi gambar otot rangka, ini ada filamen aktin, yang tebal ini adalah miosin. Oke, demikian sahabat cerdas pembahasan soal SBMPTN bab sistem gerak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.